Perkenalkan, nama saya adalah Frans Konstan Sinaga SPD. Saya adalah salah seorang guru di SMA Negeri 1 Lelevetumoy yang berada di Desa Duria, Kecamatan Lelevetumoy, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus, saya juga adalah salah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja yaitu bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Oke, baik. Gimana kabarnya hari ini, Nugu? Pak. Sehat ya? Oke, baik. Terima kasih Bapak ucapkan atas kehadiran kalian juga, di mana kalian bisa hadir di sini untuk mengikuti layanan yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, yang sudah Bapak informasikan melalui WA Group kemarin ya. Nah, untuk jadwal presensi pada hari ini nanti Bapak akan kirimkan melalui WA Group ya. Bapak akan sampaikan nanti jadwal presensi pada hari ini melalui WA Group. Silakan diisi nama dan kelasmu ya. Baik, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai layanan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan doa agar layanan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dan bisa kalian terapkan nantinya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya, Bapak akan tunjuk ketua kelas si Andi, silahkan bawa kita dalam doa. Baik, teman-teman. Kita bersama doa dimulai. Oke, baik. Sebelum kita memulai, Bapak akan tampilkan sebuah lagu wajib nasional untuk memperdalam rasa kecintaan kita terhadap tanah air. Oke, Bapak akan tampilkan, kita cukup mendengarkan saja ya. Oke, silahkan didengarkan ya. Oke, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, bahwasanya hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan konseling selama 2 kali 45 menit. Sepakat ya di situ ya. Berarti sudah siap ya anak-anak Bapak semua ya. Bapak akan tampilkan materi kita pada hari ini. Gimana anak-anak? Apakah sudah kelihatan? Nah, tujuan layanan pada hari ini itu agar peserta didik dapat memahami tentang etika serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jelas ya? Baik. Untuk materi pada hari ini yaitu mengenai apa itu etika. Sebelumnya Bapak mau tanya nih. Coba sebutkan apa itu etika menurut pemahamanmu berdasarkan apa yang sudah kalian ketahui. Etika itu kalau kami dari sini yaitu perbuatan. Perbuatan, oke. Ada yang lain? Kami Pak. Oke, silakan. Kami dari sini etika itu adalah menurut kami etika itu merupakan
merupakan karakter seseorang. Karakter masuk tentang materi. Nah, coba Bapak mau tunjuk si David. Coba silahkan dibaca, David. Etika adalah kebiasaan hidup yang baik pada seseorang atau kepada. Apa manfaat dan tujuan dari etika tersebut? Coba silahkan dibaca, Sepilius, silahkan. Manfaat dan tujuan etika itu: satu, seseorang memiliki tanggung jawab; dua, dipakai sebagai pedoman. Baik, terima kasih Sepi. Nah, kalian tadi sudah mendengarkan mengenai manfaat dan tujuan dari etika. Yang pertama yaitu seseorang memiliki tanggung jawab. Yang kedua, etika itu bisa dipakai sebagai pedoman. Kemudian, yang berikutnya, etika itu digunakan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan. Dan berikutnya lagi, etika itu menjadi kontrol sosial dan acuan untuk memecahkan masalah. Oke. Nah, Bapak akan lanjut. Yang termasuk dalam etika apa? Jujur, berbelas hati terhadap sesama, berperilaku baik dan menjauhi perbuatan. Oke, terima kasih. Nah, itu adalah beberapa hal penting yang termasuk atau bisa dikategorikan dalam etika. Itu yang pertama, jujur, berbelas kasih terhadap sesama, kemudian berperilaku baik dan menjauhi perbuatan yang salah. Lalu ada rukun, sabar, tidak egois atau mementingkan diri sendiri, dan yang terakhir gotong royong. Oke, nah berarti tentang jujur dan juga rasa empati terhadap sesama itu bisa dikategorikan sebagai etika yang baik, ya. Dan tentunya yang berikutnya itu berperilaku baik dan menjauhi perbuatan yang salah. Nah, Bapak rasa di sini sudah cukup jelas ya. Dengan kita berperilaku baik dan menjauhi perbuatan yang salah, berarti kita bisa atau sudah memahami bagaimana cara penerapan etika yang baik itu tadi. Nah, tentunya dengan berperilaku baik dan menjauhi perbuatan yang salah, tentu kita pasti akan hidup rukun. Gitu ya. Nah, di sini juga ada yang dikatakan sabar. Sabar yang berarti yang berikutnya tidak egois dan atau mementingkan diri sendiri. Tidak egois yang artinya bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu dalam pergaulan. Coba siapa yang kira-kira bersedia membaca, silahkan. Yang pertama, itu yang pertama. Oke, Hendra, silakan Hendra. Dalam yang pertama, sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti, ya. Nah, Bapak mau tanya, sikap mau mengerti ini bagaimana sih? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, kami Pak. Ya, oke, silakan Roy, Hendra. Ya, kira-kira maksudnya sikap mau mengerti itu ialah mengerti pada saat teman kita sedang tidak begitu bersemangat ataupun lagi sedih, maka jangan kita ganggu. Dan sebaliknya juga kalau dia lagi senang atau yang lain-lain, supaya kita batasi pergaulan kita jika dia sedang tidak baik saja. Terima kasih Pak. Oke, baik. Nah, sikap mau mengerti yaitu ketika teman sedih maupun senang, intinya kita harus bisa menempatkan diri kita, gitu ya. Oke, yang berikutnya silakan. Ya, benar sekali. Yang berikutnya silakan. Oke. Yang kedua itu dalam pergaulan
saling membantu. Nah, baik, terima kasih. Terima kasih Nobuya. Bapak rasa untuk yang kedua ini tentang saling membantu berdasarkan gambar mungkin sudah jelas ya. Ketika temanmu dalam kesulitan, tentu sebagai teman yang baik kita juga harus memberikan bantuan yang mungkin bisa kita berikan, gitu ya. Oke, yang berikutnya silakan. Ada yang bersedia? Iya, Pak. Silakan. Kami Pak. Oh, Yang ketiga yaitu saling menghormati dan menghargai. baik, terima kasih David. Saling menghormati dan menghargai ya. Nah, kalau Bapak boleh tahu, Bapak mau tanya, saling menghormati dan menghargai ini bagaimana? Ada yang bisa jawab kira-kira? Siapa? Oke, silakan share. Saling menghargai itu dan menghormati itu yaitu di mana seseorang menghargai orang yang lebih dewasa dan juga menghargai orang yang lebih muda dari dirinya. Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain kira-kira? Oke, Andi, silakan Andi. Jadi saling menghormati dan menghargai kalau saya, misalnya kalau ada yang berbeda agama, misalnya sedang beribadah, maka jangan diganggu. Ini kira-kira. Oke, baik, terima kasih Andi. Menurut saya sikap saling menghargai dan menghormati ini adanya sikap toleran terhadap berbagai perbedaan yang ada. Oke, bagus, terima kasih. Nah, kalau akan jelaskan tentang yang dimaksud dengan saling menghormati dan menghargai. Berdasarkan apa yang kalian katakan tadi, jawaban-jawaban yang kalian berikan semuanya benar. Ya, saling menghormati dan menghargai. Nah, dengan kata lain, menghargai keputusan temanmu, tidak memaksakan apa yang menurutmu benar. Gitu. Berikutnya, ada yang dikatakan dengan saling percaya. Nah, saling percaya ini bagaimana? Bapak akan jelaskan langsung mengenai saling percaya, sikap saling percaya. Apa yang dimaksud dengan sikap saling percaya khususnya dalam pergaulan? Nah, contoh begini. Terkadang dalam menghadapi masalah, ada temanmu atau bahkan kita sendiri keinginan untuk bercerita dengan teman yang lain, gitu kan? Atau dengan kata lain curhat, gitu ya. Bahasa zaman sekarang itu curhat, gitu ya. Nah, Ya, ketika temanmu bercerita tentang masalah yang kamu miliki, berarti temanmu percaya kepadamu, kan begitu? Atau sebaliknya, ketika kamu bercerita dengan temanmu, berarti kamu sudah percaya dengan teman yang mendengarkan ceritamu tersebut, begitu kan? Nah, ya, itu yang dimaksud dengan sikap saling percaya, dan berarti juga sebagai teman yang baik kita harus bisa menjaga rahasia atau yang kita katakan menjadi rahasia dari teman kita tersebut, bahwasanya mungkin teman kita tidak mau masalahnya sampai tersebar kemana-mana, begitu ya. Nah, yang berikutnya penerapan etika di lingkungan sekolah. Oke. Nah, coba Bapak mau tunjuk si Martina. Mana si Martina? Silakan dibaca.
Nomor 1. Berpakaian rapi. Terus silakan dilanjut. Yang kedua, menghormati guru, pegawai, dan siswa lain. Yang ketiga, memperhatikan dengan baik ketika guru menerangkan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada beberapa contoh etika di sekolah, etika yang baik di lingkungan sekolah. Yang pertama tentu berpakaian rapi yang sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Ya, dengan contoh untuk laki-laki dan perempuan ketika memakai seragam sekolah itu biasanya tidak dikeluarkan, gitu ya. Kemudian memakai pakaian dan atribut lengkap yang berarti ada identitasmu, ada nama, kemudian ada alamat sekolahmu. Yang berikutnya ada yang dikatakan dengan menghormati guru, pegawai, dan siswa lain. Yang berikutnya memperhatikan dengan baik ketika guru menerangkan. Nah, Bapak rasa di sini sudah cukup jelas ya, memperhatikan dengan baik ketika guru menerangkan. Tentu yang pasti yang harus kita lakukan sebagai seorang siswa, kita harus memperhatikan Bapak Ibu guru yang masuk ke dalam kelas. Yang berikutnya di lingkungan sosial, masyarakat, dan keluarga. Oke. Nah, ketika dengan orang yang lebih tua, berdasarkan gambar yang ada di sini, Bapak rasa tidak jauh berbeda dengan ketika kita bertemu dengan guru, gitu ya. Baik. Ketika dengan orang yang lebih tua atau dalam hal ini bisa kita katakan dengan dalam lingkungan keluarga. Contoh, ketika kita pergi ke sekolah dan pulang ke sekolah, kita harus berpamitan dengan orang tua. Kalau Bapak boleh tahu, di sini ada nggak yang tidak berpamitan dengan orang tua ketika pergi berangkat ke sekolah atau pulang dari sekolah? Ada nggak yang nggak pernah pamitan? Nggak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oh, berarti pamitan semua ya? Begitu ya? Ya, pamit. Oke, bagus. Nah, itu merupakan salah satu bentuk etika yang baik, penerapannya dalam lingkungan keluarga, gitu ya. Tapi ini tidak terbatas hanya kepada orang tua. Di sini dikatakan dengan orang yang lebih tua, bisa juga itu dengan abang atau kakak, gitu ya. Ya. Nah, yang berikutnya ada yang dikatakan dengan toleransi antar umat beragama. Oke, di sini tidak jauh berbeda dengan seperti yang dikatakan siapa tadi ya, si Hendra ya, atau siapa tentang etika dalam pergaulan tadi, menghormati. Oh, si David. Oh ya, betul, David ya. Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan si David tadi, menghormati kepercayaan, keyakinan dari temanmu. Kalau ada temanmu yang berbeda keyakinan dengan, ketika dia ingin beribadah, silakan. Jangan kita sebagai teman yang baik, ketika temanmu ingin beribadah, nah terus kita ajak dia untuk tidak ikut. Jangan, ya. Itu bukan salah satu bentuk penerapan etika yang baik, ya. Nah, yang berikutnya ada juga yang dikatakan etika ketika makan dan minum. Nah, etika ketika makan dan minum ini bagaimana? Yaitu dengan cara ketika kita makan, ya makanlah dengan secukupnya, dan juga minum begitu. Oke? Faktor internal, pengetahuan dalam diri individu. Kalau Oke, baik. Yang pertama yaitu faktor internal, yang berarti
berarti pengetahuan dalam diri individu, gitu ya. Nah, ada juga yang dikatakan faktor eksternal, yang dalam hal ini lebih didominasi oleh faktor sosial atau lingkungan, begitu ya. Oke, sejauh ini kira-kira anak-anak Bapak semua ada yang mau ditanyakan? Saya Pak, apa itu etika dalam kontrol sosial? Sekian. Apa itu etika dalam kontrol sosial, begitu ya? Nah, baik, pertanyaan yang bagus. Yang lain ada kira-kira, Nana? Jadi pertanyaan kami di sini, Pak. Ya. Jadi pertanyaan kami, mengapa etika itu penting dalam pergaulan? Oke, baik. Bapak akan jawab dulu dua pertanyaan yang disampaikan oleh teman. Ya. Yang pertama itu, apa itu etika sebagai kontrol sosial, atau bagaimana itu etika sebagai kontrol sosial, gitu ya. Dan yang kedua tadi, etika dalam pergaulan ya, Dinda. Oke, Bapak akan jelaskan. Iya, Pak. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan etika sebagai kontrol sosial? Nah, etika sebagai kontrol sosial di sini berarti adalah etika itu menjadi sebuah tolak ukur kita dalam kehidupan sosial, yang dalam hal ini contoh dalam pergaulanmu sehari-hari, begitu, baik itu pergaulan di sekolah atau juga dengan pergaulan di luar lingkungan sekolah, gitu. Oke. Nah, yang berikutnya tentang etika dalam pergaulan. Apa yang dimaksud dengan etika dalam pergaulan atau bagaimana, gitu ya. Nah, etika dalam pergaulan ini adalah suatu hal yang menjadi penentu tentang baik buruknya, awet atau tidaknya persahabatan seseorang dengan yang lain, hubungan baik antara orang yang satu dengan yang lain, begitu. Oke, sejauh ini jelas kira-kira anak-anak? Jelas. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Bisa. Jadi etika itu berkaitan dengan norma. Nah, pastinya setiap daerah itu memiliki norma dan etika yang berbeda. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi situasi tersebut? Ya. Terima kasih Desta atas pertanyaannya. Nah, sebelum Bapak jawab, ada nggak kira-kira yang lain yang mau bertanya? Silakan. Ya, ini Pak dari kami. Oke, silakan, Hendra. Ya, jadi, kalau pertanyaannya masalah norma, maka sesuaikan sikap kita terhadap norma yang berlaku di mana kita berada. Misalnya kalau kita berada di luar daerah kita, misalnya di luar daerah tempat tinggal, maka apapun norma yang berlaku di sana, baiknya kita mengikuti tanpa membawa kebiasaan kita yang ada di tempat kita sebelumnya. Jadi artinya menyesuaikan diri norma atau aturan yang berlaku di suatu daerah di mana kita berada. Oke, itu tanggapan dari pertanyaan teman kalian tadi ya, begitu ya. Ada yang lain yang bisa yang ingin menanggapi pertanyaan dari temanmu? Silakan. Bagaimana kira-kira? Ada yang ingin menanggapi?
Yo. Ini pasti. Oke. Ini pasti. Oke, silahkan Andi, silahkan. Tambahan bilang. Oke. Ya, seperti yang dibilang tadi, Pak, cukup menyesuaikan diri di mana kita berada. Nah, menyesuaikan diri di mana kita berada, begitu ya. Ada yang lain yang ingin menanggapi? Oh iya, sebelumnya Bapak mau tanya, ini sesuai dengan kelompok kemarin ya, kelompok minggu lalu ya? Iya Pak, sesuai. Tidak ada? Oke, Bapak akan jawab. Nah, pertanyaan dari si Desta tadi yaitu etika perbedaan lingkungan, begitulah ya, atau singkatnya, apakah perbedaan lingkungan itu mempengaruhi? Nah, apa yang dimaksud dengan etika di sini sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya etika setiap daerah itu sebenarnya tidak berbeda, hanya saja kebiasaan setiap daerah itu yang berbeda, dan itu yang mempengaruhi. Namun untuk indikator etika itu tetap tidak berubah, dimanapun berada itu sama ya, tidak ada perbedaan. Indikator mengenai etika itu bagaimana setiap daerah, kalau di daerah ini bagaimana, daerah ini bagaimana, bukan begitu ya. Indikatornya itu tetap satu. Oke, jelas ya? Jelas Pak. Oke. Yang berikutnya, nah, untuk lebih memahami, Bapak akan tampilkan video yang bisa memperkuat atau mungkin langsung memberikan pemahaman atau menggambarkan tentang bagaimana sih yang baik, etika yang baik dan yang buruk itu gitu. Ya, Bapak akan tampilkan ya. Sudah kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Nah, silakan disaksikan ya. Sebenarnya cara pertama ini diperbolehkan apabila yang disapa adalah teman. Oke, baik. Itu tadi video yang pertama. Nah, Bapak akan tampilkan video berikutnya. Tadi kedengaran nggak? Jelas nggak kedengaran suaranya? Kedengaran. Oke, Bapak akan tampilkan video yang berikutnya. Oke, kelihatan ya. Oke. Musik Indonesia. Nggak terasa ya, kita udah 2 tahun kalau ini. Iya nih. By the way, kamu siap untuk kuis nanti nggak? Nggak tahu juga aku. Aduh, tenang. Nanti aku kasih kok jawabannya. Secara kan aku lebih pintar daripada kamu. Udah lah kalau gitu. Pin, udah jam 8 nih. Terus? Kelas kan udah jam 8. Anjing.
Oke, sudah jelas ya. Nah, Bapak sudah tayangkan 2 video. Yang pertama mengenai bagaimana etika yang benar dan yang salah, dan yang kedua bagaimana tentang etika berbicara atau berkomunikasi. Nah, berdasarkan kelompok minggu lalu yang sudah pernah kita buat, Bapak akan beri waktu 5 menit kepada kalian. Coba masing-masing kelompok disimpulkan, buat kesimpulan dari video yang pertama dan juga video yang kedua. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Silahkan masing-masing kelompok bekerja. Oke, ada yang angkat tangan. Apa sudah selesai nih? Sudah selesai? Baik, Pak. Kesimpulan dari video pertama adalah sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kesimpulan dari video kedua, sopan santun mengalahkan kepintaran. Pertama, kesimpulan yang dapat kita tarik yaitu sapaan terhadap seseorang, baik teman sebaya yang lebih tua maupun yang lebih muda dari kita, harus dengan baik dan sopan dan sesuai juga dengan kesepakatan. Kemudian untuk video yang kedua, itu dapat kami simpulkan di sini bahwa kepintaran seseorang itu tidak pernah berguna atau tidak. Baik, kesimpulan yang bisa kami tarik dalam video pertama yaitu Izin memberi tanggapan, Oke, Pak. baik, silakan. Kalau menurut kami kesimpulan yang bisa diambil pada video yang pertama yaitu menerapkan sikap pendidikan yang lebih baik, baik itu dalam ketika bertemu dengan seseorang dan minta tolong dan adanya sikap saling menghargai. Nah, kesimpulannya pada video yang kedua yaitu bagaimanapun kepintaran kita ketika tidak memiliki etika, maka itu adalah hal yang sia-sia. Jadi sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Nak ya buat tanggapannya. Nah, semua apa yang kalian simpulkan, Bapak akan ajak kalian untuk buat kesimpulan mengenai layanan kita pada hari ini. Coba silahkan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini? Silahkan. Oke, silakan. Ada yang sudah raise hand? Pak, izin Pak. Iya. Menurut saya, kesimpulannya yang saya Baik, menurut saya juga Pak, kesimpulan dari materi kita hari ini mengenai etika, yang etika adalah suatu. Terima kasih ya Nak ya. Nah, semua itulah kesimpulan yang bisa kalian ambil pada hari ini, dan sungguh sangat luar biasa ya antusiasnya. Nah, terima kasih Bapak ucapkan buat anak-anak Bapak semua. Kemudian nanti di sini Bapak akan memberikan link tentang instrumen evaluasi hasil. Nanti kalian boleh isi instrumen itu melalui link yang akan Bapak kirim melalui grup nanti ya. Silahkan diisi. Tentang kita akan lanjutkan nanti pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda, gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi kita buka kegiatan ini dengan doa, alangkah baiknya juga kita akan tutup kegiatan ini dengan doa. Bapak mau tunjukin yang perempuan nih, siapa kira-kira?
Oke, Pak. silakan Dinda. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita bersatu di dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya buat anak-anak Bapak semua ya. Nah, Bapak ucapkan selamat siang, ya Om.